Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih sehat walafiat sampai saat sekarang ini. Dan tidak lupanya selawat beriringkan salam, tidak lupa-lupanya kita panjatkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan mutiara ilmu yang berjudul Cara Membedakan Hati yang Sehat dan yang Sakit. Diagnosalah diri sendiri. Masuk kategori manakah hati kita? Hati seorang hamba terkadang sehat, sakit parah, bahkan mati. Parahnya lagi, sakit dan matinya hati ada kalanya tidak diketahui pemiliknya. Itu akibat si pemilik tidak tahu tanda-tanda sehat, sakit dan matinya hati. Maka dari itu penting sekali kita mengetahui tanda-tanda tersebut. Adapun dalil sehat, sakit dan matinya adalah sebagai berikut, yang artinya yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang mengharap Allah dan hatinya menghadap Allah dengan hati yang bersih atau sehat. Quran Surah As-Suara ayat 88 sampai 89. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Quran Surah Al-Baqarah ayat 10. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 7. Ketahuilah, hati yang sakit tidak akan merasakan perihnya kemaksiatan, tidak menyadari pedihnya kebodohan, dan tidak menghiraukan batilnya akidah. Tidak hanya itu, hati yang sakit begitu alergi kena obat terhadap pahitnya obat, sehingga ia lebih memilih bertahannya penyakit dibanding pahitnya obat. Sebaliknya, hati yang sehat akan merasakan sakitnya hal-hal tercela yang datang kepadanya, menyadari pedihnya kebodohan, dan mendeteksi penyakit dan akidah yang batil. Sebaliknya, hati yang sehat adalah hati yang mudah menerima obat dan berusaha menyingkirkan penyakit. Selanjutnya, di antara tanda-tanda hati yang sakit adalah berpaling dari makanan yang bermanfaat kepada makanan yang membahayakan, dari obat yang menyehatkan kepada obat yang mencelakakan. Sebaliknya, hati yang sehat adalah hati yang mementingkan obat yang menyehatkan walaupun pahit daripada harus bertahan dalam perihnya penyakit. Sesungguhnya sebaik-baiknya makanan bagi hati adalah keimanan, dan sebaik-baiknya obat adalah Al-Quran. Tanda hati yang sehat berikut adalah bergerak meninggalkan dunia dan menuju akhirat. Walaupun tinggal di dunia, ia menempatkan diri sebagai ahli peraih akhirat. Walaupun tinggal di dunia, ia menempatkan diri sebagai ahli dan peraih akhirat. Sementara di dunia, ia tinggal seperti orang asing, mengambil dunia sekadar hanya memenuhi kebutuhan, bahkan memenuhi keinginan, lalu bersiap kembali kepada negeri yang abadi. Hal ini sesuai dengan tutur ucap Rasulullah SAW sambil memegang bagian tubuhnya. Wahai Abdullah, jadilah kalian di dunia seperti orang asing atau seperti orang yang melintasi perjalanan, lalu persiapkanlah dirimu menghadapi kematian. Hadis riwayat Ahmad. Sebaliknya, hati yang sakit adalah hati yang mementingkan urusan dunia, mengikuti keinginan nafsu, lupa akhirat saking betahnya di dunia, sehingga seolah-olah akan terus hidup di dunia selamanya. Kemudian tanda hati yang sehat adalah selalu mengingat pemiliknya, sehingga hingga berpulang kepada Allah, rendah hati di hadapannya,
bergantung kepadanya seperti bergantung seorang pecinta kepada kekasihnya. Dengan mencintainya, ia merasa tidak perlu mencintai orang lain, tidak perlu mengingat orang lain, tidak perlu melayani orang lain. Kendati harus mencinta, mentaati, mengingat dan melayani suatu, maka ia mencinta, mengingat, melayani karena Allah. Tanda hati yang sehat berikutnya adalah ketika melewatkan satu kebaikan atau suatu ketaatan, ia menyesal melebihi penyesalannya karena melewatkan dan kehilangan harta. Ia menyesal melebihi penyesalan karena melewatkan dan kehilangan harta. Hati yang sehat juga selalu merindukan kebaikan dan kemuliaan akhirat, layaknya orang yang lapar dan haus merindukan makanan dan minuman. Ia merasa senang saat mengabdi dan melayani Allah, sehingga apapun yang datang darinya selalu diterima dengan sabar dan penghambaan. Kaitan dengan ini, Yahya ibnu Mu'az pernah berkata, orang yang senang melayani Allah, maka apapun dan siapapun yang akan senang melayaninya. Orang yang senang hatinya kepada Allah, maka segala sesuatu senang melihat kepadanya. Selain itu, perhatian hati yang sehat hanya satu, yaitu selalu bersama Allah dalam ketaatan. Takut kehilangan waktu bersamanya, ia takut waktu terbuang percuma. Tatkala datang waktu sholat, hilang perhatiannya terhadap dunia karena ingin segera memasuki ketenangan, kenikmatan, kekhusyukan di dalamnya. Tidak pernah lalai mengingat Allah, tidak pernah bosan menghamba kepadanya, tidak pernah bersahabat kecuali dengan orang yang menunjukkan dan mengingatkan kepada kebaikan dan kepada jalan Allah. Perhatiannya tertuju kepada cara memperbaiki amal dan menunaikan sebaik-baiknya amal. Setelah itu, ia menyusul dengan keikhlasan di dalamnya, tidak pernah sungkan meminta nasihat, tidak ragu berbuat baik dan takdir kepada orang-orang yang saleh. Dia melihat segala sesuatu sebagai pemberian dan karunia Allah, sementara melihat dirinya penuh dengan kelalaian dan memenuhi hak-haknya. Adapun perkara yang merusak kesehatan hati setidaknya ada 4. Banyak berbicara yang tidak berguna, banyak melihat yang tidak halal, banyak makan walaupun makanan yang halal, dan banyak bergaul dengan lingkungan yang tidak baik. Sementara perkara yang dapat menghidupkan dan menyehatkan hati adalah membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersolawat, dan memperbanyak istighfar, menunaikan sholat malam, banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh, dan sebagainya. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.